Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ngobras, ngobrol bareng asik. Perkenalkan, nama aku Fitriami Cintika. Di sini aku mewakili dari bidang Public Relation. Jadi sebelumnya Ngobras ini itu diselenggarakan secara langsung, kita tatap muka, tapi karena adanya PKM atau pembatasan masyarakat di Semarang, jadinya kita menyelenggarakan acara Ngobras ini secara virtual atau daring. Nah, pertama-tama aku mau memperkenalkan, di sini ada dua cewek cantik. Ini dari bidang KWU atau kewirausahaan. Oke, langsung aja mungkin dari kepala bidangnya bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Mungkin kan nanti nontonnya juga beda-beda jam ya, tiap-tiap orang kayak gitu. Halo semuanya, nama saya Horidatun Nabiah, bisa dipanggil Ida. Saya di sini sebagai kepala bidang KWU atau kewirausahaan. Terima kasih. Halo Mbak Ida. Mbak Ida jurusan apa? Oh iya, saya jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2018. Di BEM angkatan? Iya, sama. Di BEM kan berarti aku masuk 2018 langsung daftar BEM itu. Berarti udah 3 tahun ya di BEM. Iya. Benar banget. Oke, mungkin dari Desya bisa memperkenalkan diri. Halo semua, aku Desya Altiva Salma. Biasanya sih dipanggil Desya ya. Aku sendiri angkatan 2019, ilmu komunikasi juga. Terus masuk BEM juga langsung pas angkatan 2019. Oke, di KWU berarti sebagai anggota aktif. Saya tidak punya jabatan. Yang staf ahli. Iya, staf ahli. Iya, jadi staf ahli. Oke. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, di BEM ini ada KWU nih teman-teman. KWU itu artinya kewirausahaan. Nah, mungkin dari Mbak Ida ataupun Desya bisa menjelaskan KWU itu apa dan tugasnya itu apa saja. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Kalau KWU itu sendiri memiliki tugas, mungkin intinya aja ya, kita tuh sebenarnya memiliki tujuan untuk menjalankan bidang usaha, suatu bidang usaha untuk memenuhi pendanaan di internal BEM FIK. Jadi kalau mungkin ada proker-proker yang membutuhkan dana lebih dan memang mungkin dari kasnya sendiri, mungkin kas yang keseluruhan tidak cukup, bisa dari KWO seperti itu. Terus apalagi Des? Mau dijelasin nggak? KWO itu sebenarnya nggak cuma jualan sih, kita juga beberapa kali menyampaikan informasi tentang kewirausahaan itu sendiri kepada masyarakat umum. Lewat postingan kita di Instagram, di Store. Kalian yang belum cek bisa langsung cek dan juga follow ya. Sip. Oke, jadi kan mengenai tadi mencari pendanaan saat proker-proker. Nah, biasanya ini KWU apakah punya proker sendiri atau ikut dari bidang-bidang lain di BEM gitu? Jadi sebenarnya kita ada bisa dibilang juga bisa jadi proker ya, tapi beda sama bidang-bidang lain. Kalau bidang-bidang lain seperti mungkin MIKAT atau KPSDM itu kan punya proker yang dibilang besar. Kalau dari KWU itu sendiri kecil sih, cuman emang melibatkan anggota BEM itu sendiri. Misalkan kita ada proker untuk jualan makanan, kemarin juga kita sempat jualan makanan itu. Kita juga ada, sebenarnya kita mau ada PP, tapi karena biasanya kan PP barengan sama kegiatan proker dari bidang lain, jadi kita ngalahi aja daripada nanti bareng-bareng kan agak itu ya, riwah ya kalau bareng-bareng seperti itu. Apalagi Des, ada lagi nggak?
Intinya sih kebanyakan jualan ya, terutama jualan risol. Oke, jualan risol. Oh, jadi apa aja nih biasanya yang dijual teman-teman KWU untuk jualan? Kalau itu tergantung sih, biasanya per angkatan memang beda-beda dan tergantung situasi kondisinya. Kita bisa lihat dari situasi target pasar kita seperti apa kan. Kalau dulu waktu masih offline kita bisa jualan makanan basah nih, bisa jajanan pasar tuh seperti itu. Kita bisa langsung bareng-bareng sama teman-teman BEM juga, nggak hanya KWU. Iya. Jadi teman-teman BEM semuanya ikut nih jualan jajanan basah, bisa dibawa ke kelas juga. Tapi berhubung kita ini lagi online atau daring, jadi kita milih produknya ya yang tahan lama ya, kayak yang kemarin itu sempat kita boci PO ya. Terus apa satu lagi, Dis? Sama risol yang frozen, jadi bisa lebih Frozen lama. food gitu ya. Ya, yang lumayan tahan lama lah ya, seperti itu. Terus kemarin tuh sempat mau kaos ya, tapi ya memang belum terrealisasi. Mungkin next kita bakalan PO kaos juga. Oke, bisa apa kaos-kaos gitu ya, ada tulisan apa FIK-nya gitu. Nah, selain jualan barang-barang, makanan, nah biasanya pasti kan cara menarik konsumen tuh susah ya, susah-susah gampang sih sebenarnya lah. Gimana cara dari teman-teman KWU itu menarik konsumen ataupun pembeli nih? Apakah ada taktik tersendiri kah? Ya, oke. Pastinya emang susah ya, susah gampang sebenarnya. Tiap orang tuh sebenarnya bisa, asalkan ada niatnya, asalkan mau. Kalau mau tuh pasti bisa. Kita sebenarnya kalau dari KWU ada dua, ada yang direct, ada yang langsung, tapi ada juga yang nggak langsung. Jadi kita hard selling sama soft selling. Kan teman-teman ini kan Ilkom pasti tahu banget lah ya. Yang hard selling mungkin emang narik banyak banyak peminat kayak gitu kan, langsung nih misalkan kayak teman-teman PC temennya, yuk beli yuk, ayolah beli gitu kan, itu hard banget ya. Terus kalau soft tuh biasanya ya konten sih, rata-rata kalau misalnya ya konten yang nggak langsung untuk menjual barang kita, tapi ya di balik itu semua ya pasti jual barang kayak gitu. Mungkin ada tambahan, Desya? Seperti yang dibilang Mbak Ida, sebenarnya intinya itu gimana ya, kayak antusias dari anak BEM sendiri dalam promosiin usaha. Ketika mereka benar-benar kayak 100% mau bantuin nih, pasti itu jualannya itu bakal laku banget sih. Terutama kan kayak mereka kan juga punya lingkup pertemanan atau keluarga, pasti di dalam lingkup itu mereka bisa ngejualin sih. Jadi itu hal yang paling itu antusias dari anak BEM sendiri. Oke, berarti antusias itu penting banget ya. Nah, teman-teman tahu di sini kalau jualan itu susah kan ya. Nah, biasanya kendala apa nih selain susah untuk narik konsumen? Adakah kendala lain dalam berjualan ataupun mencari dana gitu? Kalau kendala sih sebenarnya lumayan banyak ya sebenarnya, dari selain untuk narik peminat, untuk narik pembeli kayak gitu. Sebenarnya itu dari internalnya sendiri sih, sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Di luar BEM, dimanapun itu, sebenarnya ya kalau mau jualan emang dari dirinya sendiri. Untuk untuk membuat seseorang itu mau berjualan itu lumayan susah. Kalau udah mau itu pasti, kalau udah mau kan enak ya. Oke, aku mau kok jualan. Ini loh jualanku kayak gitu kan. Untuk sebenarnya lebih ke diri sendiri sih sebenarnya. Mungkin dari Desya, biasanya kendala apa nih yang ada di KWU sendiri? Lebih kayak ngontrol internal BEM FIK sendiri sih, buat mereka ayo promosiin. Kan kadang ada beberapa mereka yang mungkin nggak buka grup, dan itu juga kendala kita sendiri sih, terutama saat ini kan kita nggak bisa ketemu langsung nih. Jadi itu buat tantangan tersendiri sih buat anak KWU, buat
ngegerakin dari BEM FIK sendiri seperti itu. Dan sih, iya, dan juga kan ini kan kita lagi pandemi nih. Jadi buat jualan barang juga susah banget. Dari masyarakat juga ada produk lain yang mungkin lebih murah dari toko online kayak Shopee, Tokopedia. Mereka lebih bandingin sih. Ya. Iya, jadi tanggung jawab dari internal juga sangat penting ya di sini. Terus juga karena banyaknya saing di luar sana yang dari segi mungkin dari harganya atau kualitasnya itu juga mempengaruhi banget buat pencarian dana dari KWU ini. Nah, teman-teman di sini dalam lingkup BEM mungkin apa saja yang udah dijual? Mungkin tadi bahasnya makanan kayak risol, terus frozen food. Kalau ada terus ada PP mungkin musmau kaos. Apakah ekspektasi teman-teman berjualan itu udah dilakuin belum? Oh iya, sampai lupa. Ada satu barang lagi yang benar dari dulu banget kita jual dari mulai saya sendiri AA sampai pengurus tengah sampai sekarang pengurus atas. Kita tuh ada gelang. Namanya tuh gelang Udinus itu. Ada sih sebenarnya contohnya, tapi mungkin teman-teman bisa lihat di dinus.store, bisa sekalian di follow juga kan. Nah, sebenarnya tuh kalau ekspektasi masih jauh ya. Kalau saya pribadi masih jauh karena memang dari dari yang tadi kita jelasin terkait dengan tanggung jawab internal itu berkaitan banget sama ekspektasi itu. Sebenarnya kan ekspektasi kita kan tinggi ya. Ekspektasi kita bisa dapetin dana yang sekian lah ya. Tapi ternyata memang belum terpenuhi. Mungkin kayak kurang dikit lagi dari teman-teman, usahanya itu harus lebih lagi biar bisa ngewujudin ekspektasi itu kayak gitu. Jiwanya harus tinggi sih sebenarnya dari KWU ini tuh, dan aku lihat teman-teman yang cantik ini jiwa kewirausahaannya tuh tinggi banget, sampai di grup itu udah kayaknya udah menjiwai banget gitu. Tentang ngingetin teman-teman semua untuk jualan, tentang kesadarannya itu top markotop banget sih. Iya, emang kayak gitu Ami. Jadi kalau orang udah kepepet, kepaksa itu pasti dia tuh ngelakuin berbagai macam cara biar bisa mewujudin itu, ya kan? Iya, nah terkait rekrutmen dari internal dari KWU sendiri, nah teman-teman ngerekrutmen anggota baru atau AA ya, anggota aktif, itu biasanya apakah memiliki kualifikasi sendiri kah untuk memasuki KWU, atau mungkin sesuai dengan apa yang dilihat saat interview, atau bagaimana? Jadi kalau untuk kualifikasi sendiri, kalau dari aku pribadi ya, di angkatanku ini jadi kepala bidang, sebenarnya nggak ada sih kualifikasi khususnya. Yang penting tuh dia mau jualan. Nomor satu mau jualan. Aktif, karena emang kita tujuan bidangnya kan emang gitu ya, sumber dana kayak gitu. Sebenarnya dia mau dulu terus dia aktif, tapi yang paling aku tegesin di KWU, aku juga udah sempat bilang di grup ya, Desya, harus menghargai. Yang penting itu menghargai. Kalau misalkan kan kalau di grup itu kadang cuma baca aja gitu kan, nggak jawab. Nah, aku sebenarnya aku pribadi paling nggak suka kalau misalkan ada yang nanya nggak dijawab. Kalaupun kamu nggak tahu, jawab aja nggak tahu. Nah, itu yang paling aku tegesin di KWU itu sendiri, dan untuk untuk AA itu sendiri. Oke, berarti yang penting mau jualan, aktif, terus juga jangan tanya ya, karena malah diem-dieman, apalagi online kayak gini kan komunikasi itu susah banget ya, beda sama rasanya langsung ketika kita tatap muka gitu. Jadi komunikasi waktu online itu benar-benar penting banget sih. Nah, apakah dari KWU sendiri punya goals
atau tujuan yang mungkin belum tercapai? Selain dari mau jualan kaos tadi, apakah dari internalnya juga punya goal sendiri untuk masa jabatan selanjutnya gitu? Oh, oke. Kayaknya itu Desya dulu kali ya. Kan soalnya buat future ya. Selanjutnya ya, Untuk masa depan ya. Iya, harapannya mungkin KW ke depannya itu seperti apa yang pengen diinginkan gitu. Buat goal sendiri sih kayak mungkin lebih ke nantinya KWU itu lebih aktif lagi kayak yang lagi diusahain Mbak Ida sekarang. Jadi KWU itu nggak cuma tentang jualan doang nih, tapi juga kita juga menyampaikan informasi lewat sosial media dan lain-lain. Jadi mungkin kedepannya kita lebih ke bikin suatu kayak kerjasama mungkin sama orma lain atau BEM Evika sendiri. Jadi kayak lebih ngaktifin lagi sih KWU seperti itu. Menjadi lebih mungkin aktif. Kalau Mbak Ida, iya. Mungkin Mbak Ida setelah nanti lengser, mungkin harapan untuk adik-adiknya nih gimana di KWU? Oke. Jadi untuk teman-teman KWU selanjutnya, kan kita nggak tahu Jangan ya nangis ya, Des ya. Jangan nangis. Ya happy aja. Mamanya mau pergi. Jangan. Jadi untuk teman-teman KBU, sebenarnya kan kita nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan, selesainya sampai kapan. Jadi kita tetap usahain yang online-nya itu. Jadi seperti yang aku jelasin tadi soal hard selling sama soft selling, sebenarnya yang akhir-akhir ini kita lebih banyak buat konten yang di luar promosi hard selling. Jadi kita lebih ke ngasih tips nih, ngasih strategi gimana caranya biar bisa jualan di media sosial, biar bisa dibaca sama teman-teman FIK atau Udinus atau umum kayak gitu kan. Yang lebih bermanfaat walaupun emang diselingi sama hard selling, tapi soft sellingnya harus terus lebih baik lagi, konten-kontennya harus lebih baik lagi, kayak ngasih quotes-quotes itu kan motivasi yang bagus buat teman-teman biar nggak apa-apa dikaitin sama usaha-usaha, nggak apa-apa dikaitin sama misalnya yang tadi aku sempat baca itu di quotes-nya itu yang penting jangan dengerin komentar orang lain kalau kamu pengen buka usaha kayak gitu. Keren banget. Nah ya semoga nanti KWU juga semakin baik lagi, BEM terutama semakin baik lagi di angkatan teman-teman juga, di angkatan yang bawah lagi. Amin, ya benar. Jadi emang KWU itu benar-benar kunci utama dari BEM, dari organisasi BEM, karena segala dana, segala kebutuhan berasal dari KWU. Jadi kita harus benar-benar tanggung jawab, kita harus punya jiwa kewirausahaan, karena di Udinus sendiri kan juga jiwa kewirausahaannya udah diajarkan sangat-sangat dalam gitu ya. Jadi benar-benar kita harus punya tanggung jawab, kita juga harus aktif sebagai organisasi gini. Dan mungkin Desya ada tambahan lagi? Harapan sih ya buat anak-anak BEM FIK untuk lebih aktif lagi, antusias walaupun kita saat ini sedang pandemi ya. Jadi kayak antusiasnya itu nggak boleh surut gitu loh. Jadi apa yang kamu bilang ketika awal masuk BEM FIK, jadi diwujudin bersama gitu loh. Wes, mantap. Jadi ini juga berlaku buat AA tersendiri ya di KWU. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan karena keterbatasan mereka berhalangan hadir untuk pada saat ini. Mungkin dari teman-teman bisa memperkenalkan AA-nya siapa saja dan yang belum hadir pada kesempatan kali ini siapa saja. Jadi maaf juga ya buat teman-teman emang karena ada urusan lain yang emang penting banget jadi nggak bisa gabung kita berdua. Ini AA-nya atau sekalian seluruh KWU-nya? Boleh seluruh. Tadi kan kita tek-tek gitu. Tadi kan aku sama Desya udah ya, terus kita ada sekretaris bidangnya ada Steven, terus ada staf Ali, ada Faris, terus ada Nadia juga, terus AA-nya
kita ada Grace, terus ada Dina, kemudian ada Alia, kemudian ada Safira dan juga Arya Suta. Oke, untuk AA teman-teman semua mungkin yang belum hadir, mungkin di next kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi. Dan mungkin cukup sekian saya akhiri podcast Ngobras, ngobrol bareng asik bersama KWU kali ini. Pokoknya teman-teman jaga kesehatan karena kita di Semarang ini lagi naik-naiknya. Ya ampun, aku ngeliat di berita gitu kan ya, banyak banget teman-teman kita terdekat juga. Mungkin semoga cepat membaik, semoga cepat sembuh, semoga kita dapat berkumpul lagi. Dan saya Fitriami Cintika pamit undur diri, sampai jumpa di Ngobras, ngobrol bareng asik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih juga. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Mantap.